Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di judul 20 BTS Belajar Tanpa Stres. Oke, kita lanjut ya. Oke, judul ke-20 Blended Learning, jawabannya oleh Kak Dama Adi Saputra. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menristek, pernah menyampaikan bahwa Indonesia terancam adanya lost generation atau generasi yang hilang. Seperti dilansir dari fifa.co.id tertanggal 7 Agustus 2020 bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, jika peserta didik terlalu lama belajar di rumah secara online atau daring dalam jaringan, maka ada beberapa efek negatif yang akan ditimbulkan. Salah satunya adalah terjadinya lost generation. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita. Kita tidak akan rela bangsa ini kehilangan generasi penerusnya karena terlalu lama tersandra pandemi. Segala cara perlu kita tempuh untuk mengatasinya. Kekompakan, kebersamaan, dan dukungan semua pihak menjadi kunci utama penyelesaian masalah tersebut. Metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, membuat aktif, bermakna, serta memerdekakan peserta didik perlu terus digali dan dikembangkan. Di antara sekian banyak metode-metode pembelajaran tersebut, ada satu yang menurut saya paling tepat diterapkan saat ini. Blended learning atau suatu model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang mana dapat diakses secara online maupun offline. Dwi Yogo 2021 adalah jawabannya. Kata kunci blended learning ini adalah penggabungan antara tatap muka dengan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran secara tatap muka di kelas tetap dilakukan. Guru dan peserta didik bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Ikatan emosional kedua belah pihak tetap terjalin. Bagian pertama, tatap muka. Guru dapat mengajar dan membimbing langsung murid-muridnya. Sisi-sisi humanisme dan emosional ini tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Kita adalah makhluk sosial, maka interaksi sosial adalah suatu yang mutlak dilakukan. Peserta didik dapat langsung melihat fisik serta mendengar suara sang guru. Metode tradisional ini sungguh sangat dirindukan baik oleh guru ataupun peserta didik. Beberapa keluhan para peserta didik, orang tua atau wali, bahkan sesama guru pun sampai di telinga saya. Mereka sudah jenuh dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Kondisi ini wajar terjadi khususnya di masa yang tidak menentu ini. Saat bertatap muka inilah interaksi antar peserta didik juga terjadi. Kadang ada yang iseng mengganggu temannya, ada pula yang saling meminjam alat tulis ataupun berbagi makanan. Interaksi tersebut tak lengkap rasanya jika tidak dibarengi dengan kegiatan fisik, semisal berlari-larian, berkejar-kejaran, bermain bola, ataupun sekadar berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak mempunyai energi yang besar untuk disalurkan melalui hal-hal tersebut. Peserta didik dapat menggeser meja dan kursinya ketika harus mengerjakan tugas secara berkelompok. Maju ke depan kelas untuk menulis di papan tulis juga menjadi kesenangan tersendiri. Ada juga yang berbahagia ketika harus maju ke depan kelas untuk bernyanyi, berpuisi, ataupun menghafalkan sebagian materi pembelajaran. Saat ini ada beberapa kota atau kabupaten yang berada di level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sekolah-sekolah di daerah tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan tatap muka, walaupun masih sangat dibatasi, namun sedikit banyak dapat mengobati kerinduan mereka untuk bertemu guru dan teman-temannya. Orang tua atau wali pun secara sukarela dan sukacita mengantar dan menjemput putra-putrinya ke sekolah. Bagian kedua, pemanfaatan teknologi. Guru dapat menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang dibutuhkan. Jaringan internet dan ketersediaan sarana serta prasarana mutlak diperlukan. Akses internet yang lancar tanpa kendala sinyal sangat penting. Kita harus menyadari bahwa faktanya di beberapa tempat atau daerah hal ini masih menjadi masalah serius. Pemerintah terus mencoba meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, mulai dari kota besar hingga daerah terpencil. Diusahakan tersedia menara-menara pemancar ataupun kabel optik sebagai pendukung pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Kemendikbudristek turut andil menyediakan bantuan kuota internet bagi warga sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Hal ini patut kita apresiasi dan dukung. Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi penting. Beberapa alat seperti laptop, komputer, telepon seluler, liquid crystal display, LCD, pengeras suara, alat sistem suara menjadi lazim dimiliki oleh sekolah-sekolah. Beberapa sekolah maju bahkan menggunakan papan tulis pintar sebagai pengganti papan tulis kapur ataupun
whiteboard. Hanya dengan sentuhan jari saja, maka semua aplikasi yang ada di dalam komputer dapat kita pergunakan. Di rumah, orang tua atau wali peserta didik perlu mengagihkan waktu khusus untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Tak jarang, keterbatasan jumlah dan spesifikasi gawai menjadi masalah tersendiri. Mereka perlu memfasilitasi putra-putrinya dengan peralatan yang mendukung. Selain itu, mereka dituntut pula dapat mengimbangi pengetahuan dan penguasaan teknologi putra-putri mereka. Blended learning dapat menjadi solusi pembelajaran tanpa stres jika kedua bagian tersebut di atas dipenuhi. Tentu pengenalan teknologi sejak dini kepada para peserta didik sangat penting diberikan, juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi penggunaannya oleh guru, orang tua, atau wali peserta didik. Tidak ada alasan untuk tidak tahu atau tidak bisa menguasai teknologi yang ada. Sekarang ini banyak kelas daring atau webinar yang diselenggarakan oleh sekolah, yayasan, pemerintah, serta pihak-pihak swasta untuk mendukung peningkatan penguasaan teknologi tersebut. Tak jarang, iming-iming mendapat sertifikat elektronik dan door prize menjadi bumbu tersendiri. Kelas daring dan webinar ini pun banyak yang tidak berbiaya alias gratis. Pelaksanaannya pun dapat disesuaikan dengan waktu para pesertanya sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama mereka. Seperti saya singgung di atas bahwa ada banyak metode pembelajaran yang ditemukan dan ditawarkan saat-saat ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi saya, blended learning adalah metode yang paling tepat dan masuk akal untuk diterapkan. Tentu, kekompakan, kebersamaan, dan dukungan semua pihak menjadi kunci utama penyelesaian masalah-masalah pembelajaran kita saat ini. Ini dia daftar pustakanya. Oke, sampai bertemu di judul selanjutnya. Terima kasih.